Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika manusia dilahirkan ke dunia, mereka diberi dua pilihan besar, berjalan di jalan cahaya menuju ridho Allah, atau tersesat dalam kegelapan dosa yang menuntun pada murkanya. Namun sayangnya, di zaman yang semakin gelap ini, banyak manusia yang lebih tertarik pada kilauan dunia daripada cahaya iman. Mereka tertawa dalam maksiat, sementara malaikat menangis melihat kesombongan mereka. Mereka berkata, "Hidup hanya sekali, nikmati saja." Tanpa sadar bahwa di balik kesenangan sementara itu ada kehidupan kekal yang menunggu di ujung perjalanan. Saudaraku, Allah, dengan kasih sayangnya yang tiada batas, telah memperingatkan kita tentang keberadaan neraka bukan untuk menakuti, melainkan untuk menyelamatkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surat Al-Mulk ayat 6. Ayat ini bukan sekadar peringatan. Ia adalah jeritan kasih dari Sang Pencipta kepada hambanya. Bayangkan, Allah yang Maha Penyayang, bahkan menciptakan surga lebih dulu daripada neraka. Namun, karena cintanya pada keadilan, Dia sediakan tempat bagi mereka yang menolak kebenaran dengan hati yang keras. Neraka bukanlah sekadar api. Ia adalah bentuk dari keadilan yang mutlak. Di dalamnya, tak ada kesalahan kecil yang diabaikan, dan tak ada amal baik yang dilupakan. Semua akan dibalas dengan sempurna. Namun anehnya, banyak manusia yang tak gentar dengan peringatan ini. Mereka hidup seolah-olah neraka hanyalah cerita dongeng. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Api dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika segelas air panas di dunia bisa membakar kulitmu, bayangkan bagaimana panas api neraka yang 70 kali lipat lebih dahsyat. Namun, sebelum semuanya terlambat, Allah masih membuka jalan taubat. Neraka hanya diperuntukkan bagi mereka yang menolak rahmat-Nya, menentang peringatannya, dan hidup tanpa penyesalan. Ingatlah, di hari ketika bumi digulung, langit terbelah, dan lautan meluap, manusia akan berdiri dalam ketakutan luar biasa. Saat itulah, akan terdengar seruan, "Bawalah mereka yang sombong dan durhaka ke dalam jahanam." Mereka menangis, berteriak, namun semua telah terlambat. Saudaraku, jangan sampai nama kita termasuk dalam daftar mereka yang dipanggil menuju api. Jadikan peringatan ini sebagai cambuk untuk memperbaiki diri. Karena Allah tidak ingin kita binasa, tapi ingin kita selamat. Neraka bukanlah tujuan akhir manusia. Ia adalah cermin bagi hati yang enggan tunduk. Selama napas masih berhembus, masih ada waktu untuk kembali. Ingatlah, Allah tidak menciptakan neraka untuk menakutimu, tetapi agar engkau sadar, kehidupan ini bukan permainan, dan akhirat bukan sekadar janji. Sekarang, saudaraku, mari kita mengenal lebih dalam tentang 4 nama pertama neraka yang disebut dalam Al-Quran. 4 nama ini bukan sekadar sebutan, tapi menggambarkan tingkat azab dan sifat dosa yang melahirkan tempat-tempat itu. 1. Jahanam. Inilah nama yang paling sering disebut. Kata Jahanam berasal dari bahasa Ibrani kuno yang berarti lembah dalam yang gelap, penuh api dan penderitaan. Dalam Al-Quran, Jahanam diperuntukkan bagi orang-orang kafir dan munafik, mereka yang tahu kebenaran tapi memilih untuk menolak. Bayangkan neraka yang dasarnya tidak terlihat, di mana nyala apinya tidak pernah padam, dan penghuni di dalamnya memohon kematian, tapi tak pernah dikabulkan. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya." Namun Allah menjawab, "Diamlah kalian di sana, jangan berbicara denganku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108. Inilah bentuk keputusasaan yang paling tragis, ketika bahkan doa tak lagi didengar. 2. Nama kedua ini disebut dalam surat Al-Mudatsir ayat 42-47. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan tidak pula memberi makan orang miskin."
Sakar adalah tempat bagi orang yang tidak peduli dengan solat dan kemanusiaan. Api sakar membakar tanpa henti, mengelupas kulit, lalu menumbuhkannya kembali agar siksaan terus berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di neraka sakar, kulit mereka hangus, lalu Allah ganti dengan kulit baru agar mereka merasakan azab berulang-ulang. Inilah akibat lalai dari ibadah yang dianggap sepele. Tiglza. Lazha adalah api yang menyambar dan menembus dada. Diperuntukkan bagi mereka yang rakus akan harta dunia. Dalam surat Al-Ma'arij, Allah menggambarkan manusia yang mencintai harta dengan sangat. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Mereka menumpuk kekayaan tanpa mempedulikan zakat, menipu demi uang, bahkan mengorbankan moral untuk harta. Di akhirat, harta itu berubah menjadi bara yang membakar dada mereka dari dalam. Mereka akan menjerit, "Alangkah baiknya dulu aku tidak mengumpulkan kekayaan itu." 4. Sainsinyur. Sainsinyur berarti api yang menyala besar dan terus berkobar. Penghuninya adalah orang yang tahu kebenaran tapi menolaknya. Mereka hidup dalam kesadaran, tapi memilih jalan sesat karena hawa nafsu. Mereka tidak bodoh, mereka hanya keras hati. Mereka melihat tanda kebesaran Allah setiap hari, namun pura-pura buta. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 4. Telah ditetapkan bagi siapa yang berpaling darinya, bahwa dia akan menjadi penghuni sainsinyur. Api sainsinyur bukan hanya membakar jasad, tapi juga hati yang penuh kesombongan. Setiap kali mereka menyesal, nyala api akan semakin membesar, seolah alam pun menolak penyesalan yang datang terlambat. Saudaraku, 4 nama ini adalah gambaran betapa adilnya Allah. Setiap jenis dosa memiliki tempatnya sendiri, dan setiap manusia akan dibalas sesuai amalnya. Namun, di balik kedahsyatan ini, Allah masih berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Maka, sebelum semuanya terlambat, marilah kita kembali, sebelum nama kita dipanggil bukan sebagai hamba Allah, melainkan sebagai penghuni jahanam, sakar, lazha, atau sainsinyur. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal 4 nama pertama neraka, jahanam, sakar, lazha, dan sainsinyur, kini kita akan menyelami 4 nama berikutnya yang tak kalah dahsyat, hutamah, jahim, hawiyah, dan pengulangan sakar sebagai penegasan dari Allah. 4 nama ini menggambarkan dosa yang bukan hanya dilakukan dengan tangan, tapi juga dengan hati dan lisan. Mereka bukan orang yang sekadar lalai, tapi orang yang sengaja meremehkan dosa, merasa aman dari murka Allah, dan menertawakan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Hutamah. Hutamah disebut oleh Allah dalam surat Al-Humazah ayat 4-9. Sekali-kali tidak. Sungguh, dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Api Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Hutamah berarti api yang menghancurkan hingga ke dalam dada. Penghuninya adalah orang-orang yang suka mencela, mengumpat, dan menjelek-jelekan orang lain. Lisan mereka tajam, menyakitkan, dan penuh kesombongan. Di dunia, mereka menikmati aib orang lain. Mereka tertawa ketika melihat orang lain jatuh. Namun di akhirat, lidah mereka akan digulung api, wajah mereka terbakar oleh ucapan mereka sendiri. Betapa banyak di zaman ini orang yang terjerumus ke hutamah karena satu hal, ucapan. Dari bibir yang mudah menghina, jari yang gemar mengetik fitnah di media sosial, sampai hati yang tak pernah puas menilai buruk orang lain. Mereka lupa bahwa setiap kata yang keluar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 6. Jahim. Selanjutnya, jahim. Kata jahim berasal dari akar kata yang berarti api yang menyala dan membakar dari segala arah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut jahim bagi mereka yang lebih mencintai dunia daripada akhirat.
Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-39. Jahim adalah rumah bagi orang yang tahu kebenaran, tapi menolaknya demi kesenangan dunia. Orang yang mendengar adzan tapi tak bergerak. Orang yang tahu haram tapi tetap melakukannya. Orang yang sadar dosa tapi enggan berhenti. Mereka menukar surga dengan kesenangan sementara. Dan di neraka Jahim, mereka menangis dengan air mata darah, menyesal tak terkira. Namun penyesalan itu tak akan pernah didengar. Tujawi. Hawiyah adalah jurang paling dalam dari neraka. Nama ini disebut dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Adapun orang yang ringan timbangan, amal baiknya, maka tempat kembalinya adalah Hawiyah. Tahukah kamu apa Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Hawiyah diperuntukkan bagi orang yang hidup tanpa iman dan amal. Mereka tidak kafir secara terang, tapi lalai dalam ketaatan. Mereka tidak sholat, tidak berzakat, tidak peduli kepada sesama, dan hidup hanya untuk dunia. Di neraka Hawiyah, mereka dijatuhkan ke jurang yang dalamnya tak terhingga. Mereka terus jatuh tanpa dasar, sementara api membakar tubuh mereka dari segala arah. Bayangkan, saudaraku, api membakar, tubuh hancur, tapi nyawa tak kunjung mati. Itulah siksaan bagi mereka yang tidak menimbang amal, yang menganggap dosa sebagai hal ringan. 8 Sakar. Penegasan ulang. Allah mengulang penyebutan sakar untuk menegaskan betapa beratnya siksaan bagi mereka yang menolak peringatan setelah tahu kebenaran. Sakar bukan sekadar tempat, tapi simbol kerasnya murka Allah terhadap orang yang pura-pura tidak tahu. Orang yang pernah tersentuh hatinya oleh ayat, tapi menutup kembali pintu itu. Mereka tahu Allah memanggil, tapi mereka berpaling. Mereka berkata, "Nanti aku akan tobat." Padahal ajal bisa datang kapan saja. Mereka tertawa di dunia, namun menangis di akhirat. Saudaraku, 4 nama neraka ini mengajarkan satu hal besar. Dosa yang dianggap kecil bisa menyeret manusia ke dalam api besar. 1 kata fitnah, 1 sikap sombong, 1 hari menunda taubat, bisa menjadi sebab seseorang dilempar ke dalam hutamah, jahim, atau hawiyah. Maka berhati-hatilah dengan lisan, hati, dan amal. Karena kadang, bukan dosa besar yang menjatuhkan kita ke neraka, tapi dosa kecil yang terus kita anggap sepele. Saudaraku, 3 nama terakhir neraka ini menunjukkan bahwa azab Allah bukan hanya untuk mereka yang kafir terang-terangan, tapi juga bagi mereka yang beriman tapi munafik, yang tahu tapi tidak taat, yang berbuat ria dan curang. Ketiga nama ini menjadi cermin bagi manusia zaman kini, yang imannya hanya di bibir, tapi tidak di hati. 9 Saudi. Dalam sebagian tafsir, Saudi digambarkan sebagai gunung api yang harus dipanjat oleh para pendosa. Setiap kali mereka mendakinya, mereka tergelincir dan jatuh ke dalam bara yang menyala. Siksaan ini diberikan kepada orang-orang yang sombong terhadap kebenaran. Mereka bukan tidak tahu, tapi tidak mau tunduk. Mereka menolak nasihat, menertawakan orang saleh, dan merasa lebih hebat dari semua orang. Allah berfirman, dan mereka akan diseret ke neraka Saude dalam keadaan terbelenggu. Tafsir Ibnu Katsir. Saudaraku, kesombongan adalah dosa pertama yang membuat iblis terkutuk. Dan setiap manusia yang menyimpan kesombongan di dadanya, walau sebesar biji sawi, akan dihalangi masuk surga. 10 Lada. Lada berarti api yang menyala dalam dada, sebagaimana disebut dalam tafsir At-Tabari. Ia diperuntukkan bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menolak ajaran Rasul. Mereka bukan tidak tahu, tapi menolak karena benci, iri, atau gengsi. Api lada membakar hati mereka dari dalam. Setiap kali mereka menyesal, api itu semakin kuat. Setiap kali mereka menyebut nama Allah, api itu membakar lebih panas, karena mereka dulu menolak nama itu di dunia. Lada adalah azab yang paling pedih bagi orang yang menolak kebenaran bukan karena bodoh,
tapi karena sombong dan dengki. 11 Wail. Dan inilah yang paling dekat dengan kita, saudaraku. Neraka Wail. Disebut oleh Allah dalam surat Al-Maun dan Al-Mutaffifin. Maka celakalah, Wail, bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Wail adalah neraka bagi orang munafik, orang yang pura-pura sholat tapi tidak ikhlas, orang yang beramal hanya demi dilihat manusia. Mereka juga termasuk orang yang berbuat curang, tidak jujur dalam perdagangan, dan menipu dalam urusan dunia. Di neraka Wail, mereka disambut dengan air mendidih dan wajah yang dilumuri api. Mereka menjerit, memanggil Allah, tapi tak ada jawaban. Karena di dunia, mereka hanya menyebut nama Allah untuk pencitraan, bukan keikhlasan. Saudaraku, ketiga nama ini, Saude, Ladha, dan Wail, adalah cermin bagi kita semua. Karena banyak manusia hari ini tidak menyadari bahwa neraka tidak hanya dihuni oleh orang kafir, tapi juga oleh orang yang pura-pura beriman. Mereka menunaikan ibadah tapi hatinya kosong. Mereka menolong orang lain tapi berharap pujian. Mereka menuntut keadilan tapi berbuat curang. Semoga Allah melindungi kita dari ria, sombong, dan kemunafikan. Karena itulah dosa yang paling mudah tumbuh dan paling sulit disadari. Saudaraku, setelah mendengar betapa mengerikannya 11 nama neraka itu, dari Jahanam hingga Wail, hati siapa yang tak bergetar? Setiap lapisan neraka bukan sekadar kisah untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan penuh kasih dari Allah agar manusia sadar sebelum terlambat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Ya, bahkan ketika manusia bergelimang dosa, Allah masih menunggu taubatnya. Bahkan ketika seseorang telah berkubang dalam maksiat, Allah masih membuka pintu ampunannya selebar langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah, betapa lembutnya kasih Allah, betapa besar cintanya kepada hambanya. Bahkan neraka yang begitu dahsyat itu pun, sejatinya lahir dari keadilannya, bukan kebencian. Allah tidak menciptakan neraka untuk menzalimi. Ia menciptakannya agar manusia tidak berani bermain-main dengan dosa. Saudaraku, di dunia ini, kita seringkali merasa aman karena masih bisa tertawa, masih bisa makan, masih bisa tidur. Padahal, nikmat itu bisa jadi penundaan azab, bukan tanda ridho. Bila hari ini kita masih diberi waktu untuk mendengar kisah tentang neraka, itu artinya Allah masih sayang. Ia masih memberi kesempatan kepada kita untuk kembali, menyesali, dan memperbaiki. Ingatlah, setiap air mata penyesalan yang jatuh di malam hari lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 amal ria di siang hari. Setiap sujud yang dilakukan dalam sepi bisa menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Dan setiap istighfar yang keluar dari hati yang tulus bisa menjadi penyelamat dari api neraka yang menyala-nyala. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Saudaraku, ayat ini adalah undangan lembut dari Sang Pencipta kepada kita. Tidak peduli seberapa gelap masa lalumu, tidak peduli seberapa besar dosamu, pintu ampunan itu tidak pernah tertutup selama napas masih berhembus. Yang menutupnya hanyalah hati yang menolak kembali. Maka jangan pernah berkata, "Dosaku terlalu besar." Karena tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah. Bahkan seorang pembunuh 100 jiwa pun diampuni oleh Allah karena ia menyesal dan mencari jalan menuju taubat. Maka bagaimana dengan kita, yang hanya banyak lalai dan sering lupa? Kini, saatnya berhenti hanya mendengar. Mulailah bergerak. Perbanyak istighfar,
perbanyak sedekah, perbanyak kebaikan meski kecil. Karena satu langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan 1000 langkah kasih darinya. Dan ingatlah, setiap kali kita sujud dan mengucap, Astagfirullah, malaikat di sisi kita menulis kalimat itu sebagai cahaya. Cahaya itu kelak akan menuntun kita melewati syirat, jembatan menuju surga, agar kaki kita tidak terpeleset ke dalam jahanam. Saudaraku, jangan takut dengan neraka, tapi takutlah jika hatimu tak lagi takut padanya. Karena saat itu berarti cahaya iman mulai padam. Jaga hatimu. Dekatkan diri pada Allah sebelum ajal datang memanggil. Karena di ujung kehidupan ini, hanya ada 2 jalan. Jalan cahaya menuju surga, atau jalan gelap menuju api. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah melalui perjalanan panjang menelusuri 11 nama neraka yang disebut dalam Al-Quran. Jahannam, Sakar, Lazha, Sa'insinyur, Hutamah, Jahim, Hawiyah. Sakar kembali sebagai peringatan, lalu Saude, Ladha, dan Wail. Masing-masing bukan sekadar nama, tapi simbol dari dosa-dosa manusia yang berbeda. Sebagian karena kesombongan, sebagian karena kelalaian, sebagian karena kemunafikan. Namun semuanya bermuara pada satu akar, jauh dari Allah. Renungkanlah, saudaraku, berapa kali dalam sehari kita lalai dari mengingatnya? Berapa kali kita sibuk dengan dunia, hingga lupa bersujud? Kita takut kehilangan uang, tapi tak takut kehilangan iman. Kita khawatir kehilangan teman, tapi tak khawatir kehilangan Allah. Padahal, di hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa menolong, kecuali amal baik dan rahmat Allah. Tak ada jabatan, tak ada kekayaan, tak ada keluarga yang bisa menyelamatkan. Yang ada hanyalah amal yang kita tanam hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, jangan tunggu tua untuk bertaubat, karena ajal tidak menunggu umur. Jangan tunggu waktu luang untuk ibadah, karena waktu tidak pernah berhenti berjalan. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, seperti menahan marah, menjaga lisan, bersedekah walau sedikit, dan memperbaiki sholatmu. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju Allah adalah kemenangan besar. Karena jalan menuju surga memang berat, tapi setiap langkah di atasnya penuh cahaya. Sebaliknya, jalan menuju neraka terlihat mudah dan menyenangkan, tapi ujungnya adalah kegelapan abadi. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna, tapi Allah ingin kita berjuang. Karena orang yang berjuang, walau sering jatuh, tetap lebih baik daripada orang yang menyerah dalam dosa. Saudaraku, sebelum video ini berakhir, ambillah waktu sejenak, pejamkan mata. Bayangkan dirimu berdiri di padang mahsyar. Matahari hanya sejengkal di atas kepala, manusia menangis, dan bumi bergetar menanti keputusan. Lalu terdengar panggilan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridho. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Itulah kalimat yang kita rindukan. Kalimat yang akan membuat semua rasa sakit dunia menjadi tidak berarti. Tapi untuk mendengarnya, kita harus menyiapkan diri dengan iman, amal, dan taubat yang tulus. Maka, sebelum waktu habis, mari kita berjanji di hati, mulai hari ini, aku akan memperbaiki sholatku. Aku akan menjaga lisanku. Aku akan berusaha ikhlas. Dan aku akan menjauh dari dosa yang bisa menyeretku ke dalam salah satu dari 11 neraka itu. Karena tujuan hidup kita bukan dunia ini, tapi tempat yang dijanjikan Allah, surga yang abadi, penuh kedamaian, di mana tak ada lagi tangisan dan penderitaan. Semoga Allah jauhkan kita dari semua lapisan neraka, dan semoga kita semua dikumpulkan di bawah naungan kasih-Nya di surga Firdaus. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah,
Semoga kisah dan pelajaran dalam video ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang kekal selamanya. Jangan tunggu nanti untuk berubah, karena setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan terakhir yang belum tentu datang dua kali. Mari bersama-sama kita perbaiki diri, kita dekatkan hati kepada Allah, dan kita jadikan setiap hari sebagai langkah menuju surganya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai tanda dukungan agar dakwah ini terus menyala. Bagikan, share, kepada teman, keluarga, dan saudaramu, agar semakin banyak yang tersentuh dan kembali ke jalan Allah. Dan tentunya, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang penuh makna dan pelajaran kehidupan. Semoga setiap klik, setiap share, dan setiap kalimat kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, meski kita telah tiada nanti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita, menjauhkan dari api neraka, dan mempertemukan kita di surganya yang abadi.